Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Saputri dengan NIM 2123206 kelas PAI 6F. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 7 di MTS tentang sifat-sifat Allah. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Rahman. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih pengertian sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Yang mana sifat-sifat wajib bagi Allah ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adanya sifat nafsiyah, yaitu sifat untuk mengesahkan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua yaitu adanya sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak ada atau yang tidak layak bagi Allah. Yang ketiga yaitu sifat ma'ni, yaitu sifat yang pasti ada pada zatnya Allah. Sifat-sifat ma'ni ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya jika dimiliki sifat ma'ni ini ada juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika dimiliki sifat ini pada makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan pada makhluk, makhluk itu akan mati. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah, yaitu sifat yang selalu atau yang tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nah, yang kedua itu kita harus mengetahui apa pengertian dari sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil adalah sifat kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada dirinya atau pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Yang ketiga yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam, yang mana sifat jaiz bagi Allah ini ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang ingin ia kehendaki. Selanjutnya yang B, yaitu kita harus mengetahui apa sih bukti atau dalil kebenaran sifat-sifat Allah yang ketiga itu, yang mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan dalil akli atau dalil yang disandarkan akal, dan dalil nakli, yaitu mana dalil itu dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ada berapa sih sebenarnya sifat-sifat wajib Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Yang mana sifat wajib dan mustahil bagi Allah itu ada 20 diantaranya. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah itu yaitu wujud, yang mana artinya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, yang mana itu pasti ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa ada perantara sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan. Adapun sifat mustahilnya yaitu adam, artinya tidak ada. Dapat dibuktikan dengan dalil akli, yaitu adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Sedangkan dengan dalil naklinya itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran yang pada ayat 2, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya ini. Selanjutnya sifat wajib yang kedua yaitu yang qidam, yang artinya itu terdahulu. Sebagai zat yang menciptakan seluruh alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lebih dahulu ada sebelum makhluknya.
Adapun sifat mustahilnya yaitu hudus yang artinya baru. Yang mana sifat ini dapat dibuktikan pada dalil akli, yaitu akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada pada dari makhluknya. Dapat dibuktikan pada dalil naklinya, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3, yang artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang baik, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yang ketiga sifat wajib bagi Allah itu baqa, yang artinya kekal. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan. Adapun sifat mustahilnya yaitu fana, artinya rusak. Yang mana dapat kita buktikan dalam dalil aklinya, yaitu semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Adapun dibuktikan dengan dalil naklinya, yaitu firman Allah yang terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27, yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, yang keempat yaitu sifat wajib bagi Allah itu yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluknya. Maksudnya di sini ialah Allah pasti berbeda dengan makhluknya, meliputi sifat, zat, perbuatannya. Ada juga sifat mustahilnya yaitu mumassatul lil hawadisi, yang artinya itu serupa dengan makhluknya. Yang mana sifat ini bisa kita buktikan dengan dalil akli, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat-sifat Allah berbeda dengan makhluknya atau ciptaannya. Adapun dapat kita buktikan dengan dalil naklinya, itu yang mana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya, tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, yang kelima sifat mustahil dan sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat wajibnya itu qiyamuhu binafsihi, yang artinya itu berdiri sendiri. Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu apapun, tidak membutuhkan tempat atau zat yang diciptakannya. Adapun sifat mustahilnya yang kelima yaitu ihtiyaju li ghairihi, artinya butuh kepada yang lain. Yang mana sifat ini bisa kita buktikan dengan dalil aklinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang pasti ada pada dirinya. Dan dapat kita buktikan pada dalil nakli, yaitu yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 6, yang artinya, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini, atau yang telah Dia ciptakan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas bagian C, yaitu bukti-bukti kebenaran atau dalil sifat jaiz bagi Allah. Adapun bukti-buktinya, yang pertama yaitu kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu, yang mana Allah berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, sesekali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Yang mana terdapat pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. Yang mana ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang hendak Ia ciptakan oleh Allah tergantung pada kehendaknya semata. Dia memilih sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhinya. Yang kedua yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Yang mana kebebasan di sini yaitu Allah dalam mengatur semua makhluk telah ditegaskan dalam firman-Nya yang sekaligus merupakan
tuntutan doa bagi kita, yang mana firman Allah yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang tidak engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yang mana terdapat pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 26. Yang mana ayat di atas menjelaskan bahwa semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah. Naiknya seseorang ke derajat yang lebih tinggi atau turunnya ke derajat yang lebih rendah tidak terlepas dari kuasa atau kehendaknya Tuhan. Selanjutnya yang D, yaitu ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, baik itu wajib, mustahil, maupun jaiz bagi Allah. Apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah? Nah, yang pertama yaitu percaya dan yakin akan adanya Allah, serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua yaitu mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam semesta, segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu, apapun selain diri dia sendiri. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa Allah, segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah kecuali zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. Yang keempat yaitu percaya bahwa Allah sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Yang kelima yaitu senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu tidak berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Semoga dengan penjelasan materi singkat itu dapat kita mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.